Perkenalkan, nama saya Adriel Pranata Lesmana, saya mahasiswa Teknik Industri. Saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya untuk mata kuliah Stochastic Process untuk final exam ini. Dan berikut adalah penjelasan saya. Baik. Kita masuk ke nomor 1. Di sini disebutkan kehidupan seorang supir taksi cukup monoton pada saat bekerja dan selalu berpindah kondisi dari menunggu penumpang, berputar mencari penumpang, dan mengantar penumpang bekerja. Nah, di sini ketahui rata-rata waktu supirnya ada 1 jam, 1,5 jam, dan 30 menit. Menunggu penumpang 1 jam, mencari penumpang 1,5 jam, mengantar penumpang 30 menit. Di sini ditugaskan untuk mencari diagram CTMC dan juga peluang stasionernya. Berikut kita ke jawabannya. Nah, di sini kita untuk mencari diagram CTMC-nya kita harus tahu nilai dari state-nya itu sendiri, masing-masing state-nya itu sendiri. Nah, state-nya itu ada 3 ya, karena ada 3 kondisi. Ada saat menunggu, mencari penumpang, sama mengantar. Jadi ada mu0, mu1, dan mu2. Cara cari mu-nya itu adalah dengan cara menggunakan rumus mu sama dengan 1/T. Nah, T-nya itu sendiri adalah waktunya itu. Ada yang waktunya tadi kan ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam, dan ada yang 30 menit. Di sini kita masukkan 1/1. Satunya itu maksudnya 1 jam, hasilnya 1 jam. Kemudian mu1-nya 1/1,5, maksudnya 1,5 jam ya. Jadinya 2/3 jam. Kemudian mu2-nya itu kan setengah jam, berarti bisa kita tulis jadi 0,5. 1/0,5 sama dengan 2 jam. Kemudian kita bikin CTMC-nya. Peletakan 0, 1, 2-nya bebas. Di sini saya letakkan 0, 2, dan 1. Nah, di sini bisa saya isi nilai dari mu0, mu1, mu2-nya dari 0 ke 2, saya isi dengan mu0 dari yang rumus yang ini. Kemudian 2 ke 0-nya saya isi dengan 2 jam, 2 mu2, dan seterusnya. Di sini state 0 itu adalah supir menunggu penumpang, state 1 supir mencari penumpang, state 2 supir mengantar penumpang. Jadi yang satu ini misalnya 1 ke 0 berarti state 1 supir mencari penumpang, ini saya isi dengan 2/3 mu1, 0 ke 1 itu adalah mu0, 1 ke 2 itu adalah 2/3 mu1, dan 2 ke 1 itu adalah 2 mu2. Lanjut, kita mau mencari nilai peluang stasionernya kan. Nah, saya menggunakan rumus limiting distribution yang bunyinya itu adalah rate yang masuk sama dengan rate yang keluar. Nah, di sini ada state 0, state 1, state 2. Saya cari state 0 dulu. Sesuai dengan rumus limiting distribution, rate masuk sama dengan rate keluar. Di sini ada mu0, P0 ditambah mu0, P0 sama dengan mu1, P1 ditambah mu2, P2. Nah, mu0, P0 ini itu adalah proporsi. Nah, mu0, P0. Mu0-nya diketahui bahwa 1 jam. Berarti kita mu0-nya bisa kita ganti jadi 1. Mu0 di sini bisa kita ganti jadi 1. Jadi 1 P0 ditambah 1 P0 sama dengan 2 P0. Kemudian mu1 P1 ditambah mu2 P2. Kenapa di sini dengan mu1 sama mu2? Karena dari 0 kan rate masuk sama dengan rate keluar. Karena dari 0 dia keluar ke 2, masuk ke 0 lagi. Rate state 0 dari 0 ke 1, dari 1 ke 0 lagi. Jadi mu1, mu2, mu1 P1 ditambah mu2 P2. Nah, mu1-nya itu diketahui tadi 2/3, jadi 2/3 P1 ditambah mu2-nya itu adalah 2, jadi tambah 2P2, itu adalah persamaan ke 1. Kemudian ke state 1, caranya sama kayak di atas, ada mu1 P1 ditambah mu1 P1 sama mu0 P0 tambah mu2 P2. Nah, mu1-nya itu kita ketahuin 2/3. 2/3 P1 tambah 2/3 P1, mu0-nya itu 1 jam, jadi P0, 1 P0 gitu istilahnya.
ditambah 2P2. Mu 2-nya itu kan 2 jam, berarti jadi 2P2. Ditambah jadi 4/3P1 sama dengan P0 ditambah 2P2. Itu untuk persamaan kedua. Kemudian untuk step 2-nya, menggunakan limiting distribution juga, 2 ini kan keluarnya ke 0, masuk lagi ke 2, 2 ini juga keluar ke 1, masuk lagi ke 2, gitu. Jadi bisa dituliskan rumusnya sebagai berikut, mu2 P2 ditambah mu2 P2 sama mu0 P0 ditambah mu1 P1. Jadi ini 2P2 ditambah 2P2 berdasarkan rumus yang ini sama dengan P0 ditambah 2/3 P1 ditambah ketemu hasilnya 4P2, ini ketemu hasilnya P0 plus 2/3 P1, itu persamaan ke 3. Lanjut, kita menggunakan cara eliminasi untuk mencari P0, P1, dan P2. Nah, bisa dituliskan di sini 2P0 sama dengan 2/3 P1 ditambah 2P2. Maaf, mungkin kurang jelas tulisannya karena saya menggunakan mouse sedikit agak sulit. Kemudian kita masukkan persamaan 2. Jadi untuk mencari P1-nya itu kita menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini adalah 4/3 P1 sama dengan 2P0 ditambah 2P2. Nah, ini persamaan kedua. Kita menggunakan eliminasi. Kita kurang. Di sini 2P0 dikurang 4/3 P1 sama dengan di sini 2P2-nya habis ya, jadi tinggal 2/3 P1 ditambah sama 2, maksud saya dikurang 2P0. Maaf, di sini tidak ada angkanya ya, jadi 1P0 doang. 2/3 P1. Jadi hasilnya 2P0 dikurang 4/3 P1 sama dengan 2/3 P1 dikurang P0. Nah, di sini kita tukar posisi. Di sini 2P0 dikurang, jadi di sini minus, pindah posisi ke kiri jadi plus P0 sama dengan 4/3, yang sini yang minus jadi positif juga, P1 ditambah 2/3 P1 jadi 3P0 sama dengan 2P1. Jadi di sini kan 4 tambah 2 6, 6/3 jadi 2. Nah, P1-nya itu jadinya 3/2 P0. Jadi 2-nya ini pindah ke ruas kiri jadi 3/2 P0. Nah, itu untuk langkah pertama kita mencari P1-nya itu. Kemudian selanjutnya kita menggunakan persamaan ke-1 dan ke-3 untuk mencari nilai dari P2-nya. Di sini kita tulis persamaan ke-1-nya 2P0 sama kayak tadi, sama dengan 2/3 P1 ditambah 2P2. Kemudian persamaan ketiganya 4P2 sama dengan P0 ditambah 2/3 P1. Kemudian kita kurangkan. Di sini 2P0 dikurang 4P2
sama dengan di sini kita hilangkan P1-nya. P1-nya kan tadi kita udah ketahui bahwa itu adalah 3/2 P0. Berarti 3/2 P0 dikurang. Jadi kan bisa kita tulis seperti ini. Bisa kita tulis jadinya seperti, maaf, bisa kita tulis jadinya seperti ini. 2P0 ini bisa kita tulis setelah kita mendapatkan nilai P1-nya tadi ya. 2P0-nya ini kan bisa kita tulis sama dengan 2/3 dikali sama 3/2 P0 kan. Ditambah 2P2. 2P2 sama dengan di sini jadinya 6/6, jadi P0 doang. Jadi yang kemudian yang bawahnya ini, yang 4P2-nya ini sama dengan P0 ditambah 2/3 P1. Nah, P1-nya ini kita ganti jadi 3/2 P0. Jadi 4P2 sama dengan P0 ditambah 2/3 dikali sama P1-nya itu 3/2 P0. Ini jadinya kan 4P2 sama dengan P0 ditambah sama 6/6, jadi 1 kan, jadi P0. Jadi sama aja kalau kita tulis jadi 2P0 sama dengan P0 ditambah 2P2 terus 4P2 sama dengan P0 ditambah P0. Kita minus. Jadi yang atas ini bisa kita ubah jadi kayak gini. Ini 2P0 dikurang 4P2 sama dengan ini habis ya, P0 ini habis, jadinya 2P2 dikurang P0, begitu. Ketemu hasilnya nanti ini pindah ruas jadi 3P0 sama dengan yang 4P2 minus 4P2 pindah ke kanan jadi positif, jadi 6P2. Kemudian nilai P2-nya bisa kita dapatkan menjadi 6-nya ini pindah ruas ke kiri jadi setengah P0 ya. Setengah P0. Dah, kita dapat nilai P2, P1-nya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian kita cari nilai stasioner yang P0, P1, dan P2-nya. Nah, di sini kita menggunakan rumus sigma N sama dengan 0, Pn sama dengan 1. Maksud rumus ini tuh gimana? Jadi jumlah total P0, P1, P2 itu harus sama dengan 1. Nah, di sini P0 tambah P1, karena state-nya cuma ada 0, 1, dan 2 ya, 0, 1, 2 gitu. Di sini P2 sama dengan 1. P0-nya tadi kan ya P0 gitu. Ditambah P1, P1 tadi kan 3/2 P0. Jadi ini kita bikin dalam P0 semua buat mencari nilai P0-nya. Kemudian
P2-nya itu kan 1/2 P0 ya. Sama dengan 1. P0-nya kita keluarin semua. Jadi P0 dikali 1 ditambah 3/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Nah, P0 sama dengan dikali di sini di 2 satunya jadi 2/2 ya. Kita ubah jadi 2/2. Jadi 2 tambah 3 5 tambah 1 6. 6/2 jadinya 3. Sama dengan 1. P3PO sama dengan 1 PO berarti P0 maksudnya maaf. Jadinya 1/3. Nah, P0-nya udah dapat nih. Kita mau cari P1. Gampang, tinggal 3/2 dikali 1/3 menggunakan rumus yang 3/2 P0 sama dengan P1 sama dengan P1. Jadinya 3/6 P1. P1-nya itu berapa jadinya? Jadinya 1/2. Lanjut, kita mau cari P2-nya. P2-nya gampang carinya. Tinggal setengah P0 sama dengan P2. P0-nya dari mana? Dari yang tadi. Kita temuin setengah dikali 1/3 sama dengan P2. Maka P2-nya jadinya 1/6. Kita nemuin nilai peluang stasionernya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini adalah disebutin di nomor 2, masa hidup atau lifetime sebuah laptop mengikuti sebaran uniform 2,5 tahun. Bobby akan membeli laptop baru apabila yang lama rusak atau telah dipakai selama 5 tahun. Misalkan harga beli komputer baru adalah 8 juta. Harga jual laptop lama yang rusak adalah 500.000 dan harga jual laptop yang sudah mencapai 5 tahun adalah 200.000. Tentukan rata-rata biaya jangka panjang dari penggunaan laptop tersebut. Jadi sini kita suruh tentukan rata-rata biaya jangka panjang dari penggunaan laptop. Nah, cara-caranya gampang. Pertama-tama kita udah tahu uniformnya itu adalah 2,5. Jadi 2 ini kita anggap sebagai A, 5 itu sebagai B. Nah, kita harus cari tahu dulu rata-rata masa hidup laptop dalam waktu satu siklusnya. Kita bisa menggunakan rumus M sama dengan E X I. Nah, di sini A tambah B dibagi 2 sama dengan 2 ditambah 5 dibagi 2 hasilnya adalah 3,5. Di sini maksudnya adalah 3,5 tahun. Kita ketemu. Kemudian buat cari ET1-nya, ET1 itu sama dengan sama dengan nilai M-nya. Nilai M itu kan sama dengan EXI. EXI-nya udah diketahui 3,5 tahun. Jadinya ET1-nya juga jadi 3,5 tahun. Kemudian tadi kan diketahui bahwa laptop yang lama rusak itu laptop lama yang rusak itu harganya 8 juta dikurang 500.000 jadi 7,5 juta. Kemudian laptop yang sudah mencapai 5 tahun itu harganya 8 juta dikurang 200.000 jadi 7,8 juta. Nah, di sini kita bisa tuliskan CN-nya berdasarkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu adalah 7,5 if ln kurang dari 5 dan 7,8 if ln lebih besar sama dengan 5. Nah, 7,5 7,8 itu kita dapatkan dari sini 7,5 juta 7,8 juta. Nah, kurang dari 5 itu maksudnya adalah waktu pemakaiannya.
yang ini 7,8 juta kan karena melebihi 5 tahun, berarti lebih dari sama dengan 5. Kalau yang sebelah kan kurang dari 5 tahun. Kemudian kita cari dulu biaya satu siklusnya. Nah, biaya satu siklusnya ini bisa kita cari dengan mengalihkan 7,8 juta yang ini dikali dengan peluang L1 lebih besar sama dengan 5 ditambah dengan 7,5 yang ini dikali sama peluang L1 kurang dari 5. Berarti kita tulis 7,8 dikali 0,5 tambah 7,5 dikali 0,5. Jadi peluangnya itu setengah-setengah. Seperti itu. Nah, sama dengan 3,9 ditambah 3,75. Melalui perhitungan ini ketemu hasilnya adalah 7.650.000 jadinya. Nah, kemudian untuk yang kita cari rata-rata biaya jangka panjang itu menggunakan lim theta hingga C T per T. Nah, CT per T-nya ini tuh dapatnya dari mana? Menggunakan rumus EC1 per ET1. EC1 kita udah tahuin 7.650.000 di sini dibagi sama 3,5 tahun berdasarkan rata-rata masa hidup laptop yang sebelumnya. ET1-nya 3,5 tahun. Jadi ketemu rata-rata biaya jangka panjangnya adalah 2.186.000 per tahun. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Di sini adalah sebuah toko online mempunyai 20 saluran telepon untuk menerima pesanan produk yang dijualnya. Panggilan datang mengikuti proses Poisson dengan kecepatan 10 panggilan per menit dan rata-rata waktu melayani panggilan mengikuti distribusi eksponensial dengan durasi 2 menit. Panggilan akan diblokir jika semua saluran telepon sibuk pada saat panggilan dilakukan. Jadi artinya kalau misalkan semua saluran kepake, 20 saluran itu kepake semua, berarti akan diblokir panggilan yang akan datang. Nah, berapa peluang panggilan yang datang akan diblokir jika manajemen ingin menyediakan kapasitas yang cukup untuk menangani 90% telepon. Apakah perusahaan perlu menambah saluran teleponnya? Maka mari kita lihat jawabannya. Nah, kita menggunakan rumus buat cari peluang panggilan yang terblokir. Kita menggunakan rumus PJ. PJ sama dengan lambda per mu J per J faktorial dibagi sama K sigma I sama dengan 0 lambda per mu I per I faktorial. Nah, ini rumus buat cari peluangnya. Di sini kita tulis peluang panggilan yang datang akan terblokir itu 20. Kenapa? Karena kan maksimal jumlah saluran telepon yang tersedia pada saat itu adalah sebanyak 20 saluran kan. Jadi kalau lebih dari 20 berarti otomatis akan terblokir. Di sini kita tulis P20. Nah, P20 sama dengan lambdanya itu 10, dari 10 panggilan itu, kita ketahui lambdanya itu 10, dibagi sama 1/2 setengah. Pangkat J per J-nya 20 per 20 faktorial dibagi sama K sigma I sama dengan 0 10 per setengah dikali sama I
per I faktorial. Nah, setengahnya ini mu itu pakai rumus yang tadi ya. Mu-nya yang tadi itu kan 1 per T. Nah, di sini kan tahuin 2 menit. Jadi 1 per 2. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan rumus P20 ini, nanti bisa kita ketahui nilai dari P20-nya. Kita masukin, di sini kan jadinya kan 10 dibagi setengah, setengah itu kita balik, jadi 2 per 1 dikali 10, jadi 20. Dipangkat 20 per 20 faktorial. Dibagi dengan K-nya itu 20. Dibagi I sama dengan 0. Saya hapus dulu biar lebih jelas. K-nya itu jadi 20 ya. Dibagi sama maaf, bukan dibagi tapi sigma I sama dengan 0. Di sininya 20 dipangkat I per I faktorial. Lanjut, di sini bisa kita tulis jadi 20 pangkat 20 per 20 faktorial dibagi sama yang bawahnya ini 20 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 20 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 20 pangkat 2 per 2 faktorial. Seterusnya sampai 20 pangkat 20 per 20 faktorial. Melalui serangkaian perhitungan seperti di sini, nanti bisa kita dapatkan nilai P20-nya sebesar jadi setelah kita bikin seperti ini, nanti ketemu hasil dari 20 pangkat 20 per 20 faktornya itu adalah sebesar 43,99804,12 dibagi sama 27125262,8 kan 0755554. Nah, angka ini nanti kita bagi, ketemu hasilnya sebesar 0,1588919615. Itu dalam bentuk desimal ya. Kita ubah jadi persentase dengan cara dikali 100, jadi 15,89%. Artinya dari kita kurangin dulu ya, 100% dikurang dengan 15,89%. Kita hitung dulu, 100 dikurang 15,89. Ketemu 84,11%. Jadi persentase panggilan telepon akan diterima atau akan tertangani itu sebesar 84,11. Kalau kita tadi lihat soal bahwa perusahaan tuh atau tokonya itu pengennya itu 90% dapat tertangani kan. Tapi ini masih 84. Artinya jumlah dari
saluran teleponnya itu yang sebanyak 20 saluran telepon tadi itu masih kurang, perlu ditambah lagi. Nah, perlu ditambah berapa banyak? Nah, ini kita cari. Kita cari dulu satu-satu. Tadi kan 20, kita coba satu dulu. Kita pakai P21. Artinya kita coba seandainya perusahaannya itu memakai 21 saluran telepon, maka seberapa banyak yang akan tertangani persentasenya gitu. Caranya sama, pakai PJ atau P21 lambda per mu J per J faktorial dibagi sama K sigma I sama dengan 0 lambda per mu I per I faktorial. Caranya sama kayak tadi, angkanya juga mirip-mirip. Nanti ketemunya 20 pangkat 21 dibagi 21 dibagi 21 faktorial ya. Nah, dibagi lagi dengan yang ini, yaitu sebesar 20 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 20 pangkat 1 per 1 faktorial, seterusnya sampai ditambah 20 pangkat 21 per 21 faktorial. Nanti ketemu hasilnya sebesar 41047,432,5 dibagi dengan 312 299 695,3 777 864 sama dengan hasilnya adalah 0,13114 sekian sama dengan kalau kita bagi persen itu jadi 13,14 13,14%. Artinya kita coba kurangkan dengan 100% dulu, dikurang 13,14% sama dengan, kita hitung 100 dikurang 13,14 jadinya 86,86. Oh, 86,86%. Artinya masih kurang dibandingkan apa yang diharapkan. Dibandingkan dengan 90% masih kurang, tapi ada sedikit perbaikan. Kita lanjut dari yang ke P22. Cara P22, caranya sama persis, perhitungannya sama persis, berbeda di angka pangkatnya saja. Jadi nanti melalui serangkaian perhitungan yang sama kayak tadi, itu jadi P sama P22 sama dengan 20 pangkat 22 dibagi sama 22 faktorial dibagi sama caranya pakai sama yang kayak tadi, berarti jadi 20 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 20 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 20 pangkat 2 per 2 faktorial
ditambah sampai 20 pangkat 22 per 22 faktorial. Hasilnya ketemu nanti 37 847,72 dibagi sama 349,15543,10 22496. Hasilnya, hasil pembagian ini jadinya 0,10106 sekian 0,1067 sekian kita ubah jadi persen jadi 10,67%. Kita coba kurangkan dengan 100% sama dengan 10,67% sama dengan, kita coba hitung 100 dikurang 10,67 jadinya 89,33, hampir ya, hampir, belum 90%, artinya masih kurang jumlah saluran teleponnya, 22 masih kurang. Kita lanjut bikin yang ke-23. Kita lanjut bikin yang ke-23. P23 caranya sama kayak tadi, sama persis. Lagi-lagi yang berubah di pangkatnya, jadinya 20 pangkat 23 dibagi sama sigma 23 per I sama dengan 0, 20 pangkat faktorial. Oh, maaf. Per 23 faktorial dibagi sama 23 per, 20 pangkatin 0 per 0 faktorial ditambah 20 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 20 per pangkat 2 per 2 faktorial ditambah sampai 20 pangkat 23 per 23 faktorial. Nah, kita bisa dapat hasil sebesar 32448563,24 dibagi 3820. Nah, hasil pembagian yang ini tuh sebesar 0,0849 sekian sama dengan tadi jadi persentase jadi 8,49%. Kita coba kurangkan dengan 100% dikurang sama 8,49%. Kita coba hitung 100 dikurang 8,49 jadinya 91,51. Berarti
sudah mencukupi permintaan dari perusahaan yang sebesar 90% tadi. Berarti dibutuhkan sebanyak 23 saluran telepon untuk mencapai 90% penerimaan. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini soalnya adalah sebuah sistem yang terdiri dari 17 komponen disusun seperti pada gambar di bawah ini, dan diketahui sebarang waktu gagal failure time dari setiap komponen adalah sebagai berikut. Komponen 1 failure time mean time to failure-nya 200 jam, komponen 2, 3, 4, 5 mean time to failure-nya 125 jam, kemudian 6 gamanya dengan alpha sama dengan 3, beta sama dengan 5. Kemudian komponen 7, 8 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 100 jam. Komponen 9, 10, 11, 12 mempunyai sebaran Weibull dengan alpha 3 dan lambdanya 0,25. Kemudian komponen 13 mempunyai sebaran gamma dengan alpha sama dengan 2 dan beta sama dengan 10. Komponen 14, 15, 16 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 50 jam. Komponen 17 mempunyai sebaran Weibull dengan alpha sama dengan 3 dan lambda sama dengan 1. Kemudian ditanyakan berapa peluang sistem masih berfungsi setelah 250 jam. Baik, lanjut ke jawabannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakannya. Nah, kita cari komponen satunya dulu. Nah, komponen satunya itu pakai rumus lambda sama dengan 1 per T. Sama dengan T-nya kita udah tahu tadi 200 mean time to failure-nya. Sama dengan E pangkat min lambda T. R lambda T sama dengan E pangkat min 1 per 200 dikali dengan 200 dikali dengan 250. Coret E kita hitung dulu. 25 dibagi dengan E pangkat min 1,25. Karena 25 dibagi dengan 20. Jadi E pangkat min 1,25 hasilnya adalah sama dengan 0,2865. Lanjut ke komponen 2345-nya. Komponen 2345-nya rumusnya sama, awal-awalnya lambda sama dengan 1 per T. Kemudian T-nya udah ketahuinya, mean time to failure 125. Kemudian kita cari R-nya. E pangkat min lambda T sama dengan E pangkat min 1 per 125 dikali 250 sama dengan hasilnya itu E pangkat min 2 sama dengan 0,1593. Lanjut kita ke komponen 6. Di situ diketahui ya alfanya sama dengan 3, betanya sama dengan 5. Nah, kita bisa pakai rumus R sama dengan E pangkat min T per beta dikali dengan alpha min 1 sigma I sama dengan 0 kali T per beta pangkat I dibagi dengan I faktorial. Nah, dengan menggunakan rumus ini tinggal kita masukkan doang nilai-nilainya. E pangkat min T-nya udah tahu 250 dari soal, dibagi sama betanya 5
dikali dengan alfanya kita tahu 3, berarti 3 kurang 1 jadi 2, sigma I sama dengan 0. Kemudian T-nya kita tahu tadi 250 per 5 pangkat I dibagi dengan I faktorial. Nah, nanti ketemu setelah proses perhitungan nanti jadinya begini, E pangkat min 50 dikali dengan 2 I sama dengan 0 dikali dengan 50 per benar, I per I faktorial. Udah kayak begini. Selanjutin di sini. Nanti itu bisa tulis jadi E pangkat min 50 dikali 50 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah sama E pangkat min 50 dikali 50 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah sama E pangkat min 50 dikali dengan 50 pangkat 2 per 2 faktorial. Nanti hasilnya ketemu setelah dijumlahkan, dicari masing-masing nilainya, nanti ketemu hasilnya 2,5093 dikali 10 pangkat minus 19. Seperti yang di sini ya. Jadi nanti ketemu hasil dari tiap pertambahan tiap E-nya itu 1,9287 kali 10 pangkat min 22 tambah 9,6437 kali 10 pangkat min 21 tambah 2,410 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya ketemu nanti 2,5093 kali 10 pangkat min 19. Kita lanjut ke komponen 78 sama awalnya lambda sama 1 per T. Hasilnya T-nya udah diketahui dari soalnya 1 per 100, jadi kita bisa tulis ya 1 per 100 benar. Ini yang komponen 78, R sama dengan E pangkat min lambda T. E-nya dipangkat sama 1 per 100 dikali sama 250 sama dengan dicoret, coret, koma, jadi E pangkat min 2,5 sama dengan 0,0821. Terus kita ke komponen 9, 10, 11, 12. Ketahuin alfa sama dengan 3, lambda sama dengan 0,25. Terus E-nya, R-nya bisa kita cari, E pangkat min lambda T pangkat alfa. Nah, di sini E pangkat min 0,25 dikali dengan 250 T-nya ya, pangkatin sama 3. Sama dengan hasilnya nanti ketemunya 0. Oke, komponen 9, 10, 11, 12 sudah ketemu, kita ke komponen 13. Nah, di komponen 13 nih, alfa sama dengan 2, beta sama dengan 10, R-nya pakai rumus yang mirip-mirip kayak yang komponen 6 ini. E pangkat min T per beta dikali sama alfa min 1 sigma I sama dengan 0 T per B pangkat I dibagi dengan I faktorial sama dengan E
pangkat min 250 dibagi sama betanya, kita tahu dari soal tadi 10 dikali dengan alfanya kita tahu 2 dikurang 1 berarti jadi 1 ya, sigma I sama dengan 0. T-nya itu tadi tahu 250 dibagi 10 pangkat I dibagi dengan I faktorial sama dengan E pangkat jadi min 25 ya, dikali sama sigma I sama dengan 0 25 pangkat I per I faktorial sama dengan nanti bisa melalui serangkaian perhitungan nanti ketemu hasilnya E pangkat min 25 dikali 25 pangkat 0 dibagi dengan 25 ya, 0 faktorial ditambah sama E pangkat min 25 dikali sama 25 pangkat 1 per 1 faktorial. Nanti ketemu hasilnya sebesar 3,6109 dikali 10 pangkat min 10. Nah, ini kayak gini ya, nanti ketemu hasilnya 1,388 kali 10 pangkat min 11 tambah 3,4720 kali 10 pangkat min 10. Nanti ketemu hasilnya kayak gitu. Kita lanjut ke komponen 14, 15, 16. Kita hapus dulu semuanya. Kita ke komponen 14, 15, 16. Pakai rumusnya selama kayak tadi, lambda sama 1 per MTTF atau T ya. Sama dengan 1 per 50. R sama dengan E pangkat min lambda T. Sama dengan E pangkat min 1 per 50 dikali dengan T-nya itu 250. Coret, 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 coret 5. Jadinya E pangkat min 5. Sama dengan hasilnya ketemunya 6,7379 dikali 10 pangkat min 3. Itu komponen 14, 15, 16. Kita ke komponen 17. Komponen 17 itu alfanya diketahui dari soal alfa sama dengan 3, lambda sama dengan 0,1, R sama dengan E pangkat min lambda dikali T dipangkatin sama alfa. Oke. R sama dengan E pangkat min lambdanya 0,1 dikali sama T-nya 250 dikali dipangkatin sama 3 sama E pangkat min 250 coret komanya mundur jadi 25 E pangkat min 25 pangkat 3 sama dengan hasilnya nanti 0. Oke, kita udah ketahuin itu semua, udah tahu tiap komponennya. Kita cari dengan menggunakan metode reliability nanti kita bisa tahu peluang sistemnya itu bekerja setelah 250 jam. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Kemudian pakai metode reliability. Jadi ada dua rumus yang digunakan untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode reliability ini. Ada seri dan ada paralel. Ada seri, ada paralel. Kalau yang seri rumusnya 1 dikurang Rx. Kalau yang paralel itu 1 dikurang dikalikan dalam kurung Rx dikali Rx. Nah, Rx itu apa? Rx itu nilai dari komponennya yang tadi ya, yang di tiap yang di gambar sistem ini. Kan ada komponen 1, 2, 3, 4, 5, sampai 17. Nah, itu Rx-nya itu. Lanjut, kita cari buat reliability 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5 ini ada yang seri, ada paralel ya. Contoh yang seri itu kayak 4 sama 5, paralel tuh kayak 2 sama 3. Kemudian kita cari dulu yang reliability 2, 3, 4, 5 sama dengan 1 dikurang, pakai rumusnya yang tadi ya, 1 dikurang R2 dikali sama 1 kurang R3, 1 dikurang maksudnya, dikali sama R3 dikali sama 1 dikurang R4 dikali sama R5. Ketemu nanti hasilnya kayak gini ya. Dimasukin nilainya satu-satu, terus nanti ketemu hasilnya setelah dimasukin satu-satu nanti ketemu jadi kayak begini, 1 dikurang (0,847) dikali sama 0,8647 dikali sama 0,9816. Ketemu nanti hasilnya 1 dikurang 0,7340, hasilnya totalnya 0,2660. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Reliability 78, rumusnya 1 dikurang sama, pakai rumus yang tadi juga, rumus yang tadi saya sebutkan sebelumnya, R7 dikali sama 1 dikurang R8. Oke, kita masukin 1 dikurang, masukin kayak gini ya. Oke, masukin nilai-nilai komponennya yang tadi. Nanti setelah dimasukin, ketemu hasilnya 0,9179 dikali sama 0,9179. Kemudian setelah ini dilakukan perhitungan, ketemu hasilnya 1 kurang 0,8425 sama dengan 0,1575. Oke, reliability 78 ketemu, kita cari reliability 9, 10, 11, 12. Yang 9, 10, 11, 12, 1 dikurang, basicnya rumusnya yang tadi semua ya, kurang R9 dikali sama 1 dikurang, maaf, saya tulis ulang aja, 1 dikurang 1 kurang R9 dikali sama 1 dikurang R10 dikali R11 kurung dikali sama 1 dikurang R12. Lanjut, nanti ketemu hasilnya kayak gini ya, 1 dikurang 1. Kita masukin nilai dari tiap komponen tadi, ketemu nanti hasilnya 0. Kemudian kita lanjut ke reliability 14, 15, 16. Nah, masukin lagi 1 dikurang R14 tutup kurung dikali sama 1 dikurang R15 dikali sama 1 dikurang R16 sama dengan, nanti kita masukin nilai tiap komponen, nanti ketemunya kayak gini nih. Nanti ketemu hasilnya 1
Ini setelah dikalikan dengan, setelah dihitung ya, nanti ketemu hasilnya 0,9932 dikali sama 0,9932 dikali sama 0,9932 kurung, ketemu hasilnya 1 dikurang 0,9800 sama dengan 0,02. Itu untuk reliability 14, 15, 16. Kemudian kita ke reliability 7 sampai 16. Masukin lagi 1 dikurang R7 sampai R12. Kemudian 1 dikurang R13 sampai R16. Sama dengan 1 dikurang 1 minus 0 dikali sama 1 dikurang 7,2218 dikali 10 pangkat min 12. Sama dengan 1 dikurang 1 dikali 1. Sama dengan 0 ya ketemunya. Terus udah ketemu semua reliability-nya. Kemudian kita bisa cari peluang sistem bekerja setelah 250 jam. Caranya gimana? Dikaliin semua. R1 dikali R2, R3, R4, R5 dikali sama R6, R7 sampai R16 dikali R17. Nah, masukin ya nilainya 0,2865 dikali sama 0,2660 dikali sama 2,5093 dikali 10 pangkat min 19 dikali sama 0 dikali 0 sama dengan ketemu hasilnya 0. Jadi artinya tidak, peluangnya 0 ya, jadi tidak ada peluang atau tidak ada kemungkinan mesin dapat bekerja setelah 250 jam. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang sopan ataupun tidak mengenakan, saya mohon maaf bila terdapat kesalahan tersebut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.